Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa prospek cerah bisnis ITMG di tahun 2024 ini guys ya. Nah, kan harga acuan batubara sedang turun, jadi apanya yang cerah nih? Nah, silahkan teman-teman simak video ini sampai habis ya untuk mendapatkan insightful-nya dan teman-teman akan mendapatkan jawabannya pada video kali ini. Jadi jangan di skip-skip ya guys ya. Lalu kita pun akan membahas mengenai target dividend investing di tahun 2024 di saham ITMG. Karena ini banyak sekali di request oleh teman-teman di kolom komentar guys ya. Nanti teman-teman akan mengetahui kira-kira berapa lot nih targetnya untuk kita melakukan DCA atau dollar cost averaging ya guys ya. Lalu kita pun akan menganalisa dari sisi kondisi bisnis saham ITMG dan juga prediksi dividen ITMG di tahun 2024 ini guys. Jadi disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham ya. Keputusan jual beli saham tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Oke guys, jadi kita akan melihat dulu ya mengenai bisnis saham ITMG, di mana ITMG ini akan bertransformasi menjadi salah satu perusahaan energi yang terdiversifikasi, di mana ada beberapa sektor yang sudah berjalan ya cukup lama, yaitu penambangan batu bara, bisnis kontraktor, dan juga yang terbaru adalah energi baru terbarukan guys ya. Di mana dari sektor pertambangan batu bara ini akan mulai merambah ke pertambangan mineral seperti nikel. Lalu dari sisi jasa energi yang sudah ada, bisnis kontraktor, perdagangan batu bara, produk digital penambangan, ini juga akan mulai menambah infrastrukturnya di pelabuhan. Dan EBT ya untuk sektor EBT akan menambah ke pembangkit listrik tenaga air dan juga ke perdagangan karbon ya guys ya. Sementara yang sudah berjalan adalah energi baru terbarukan berbasis tenaga surya. Nanti kita akan bahas ya guys ya. Oke guys, yang pertama kita akan melihat dulu dari sisi performa bisnisnya ITMG. Ya meskipun harga acuan batu bara ini sedang turun, tapi perseroan ini tetap optimis ya dengan peningkatan volume produksinya gitu guys ya. Lalu ada juga tambang batu bara baru yaitu GPK. Geraha Pancakarsa yang akan menambah volume produksi batu baranya ITMG ya dengan kualitas batu bara rendah sulfur guys. Lalu untuk dokumentasi kesiapan operasional tambang GPK, teman-teman bisa lihat ya guys ya pada foto-foto di sini, dan juga infrastruktur penunjang lainnya ini sudah dibangun sejak tahun 2022 lalu guys. Jadi ya nanti ada korelasinya. Kenapa kok ITMG ini hanya membagikan sekitar 65% saja di PR dari pendapatannya di tahun 2022 lalu ya, ketika EPS-nya sedang naik tinggi-tingginya, pendapatan juga sedang tinggi di tahun 2022 lalu, itu diakibatkan dari harga acuan batu bara yang juga naik sangat signifikan. Bisa dikatakan anomali ya guys ya, naik ke area 400 US dollar per ton ya waktu itu. Seperti itu guys ya. Jadi prospek bisnisnya sebenarnya menarik ya guys ya untuk ITMG, di mana ITMG ini akan menambah tambang baru yaitu tambang GPK. Kita lanjut mengupdate mengenai bisnis energi terbarukan milik ITMG, di mana sektor EBT ITMG ini memanfaatkan rooftop sebagai atap panel surya untuk pelanggannya dan berpotensi menambah penghasilan ITMG dari sektor non batu bara dan juga insentif kredit karbon guys ya. Kalau misalkan teman-teman sudah nonton channelnya Om Benix yang terbaru ya, beliau membahas mengenai prospek cerahnya insentif kredit karbon di Indonesia guys ya, silahkan dicek aja videonya. Oke guys, jadi untuk model atap panel surya seperti ini sudah beroperasi dan sudah diterapkan juga sebenarnya ya di perusahaan lain, seperti di pabrik kertas di Wikimia dengan kode saham TQ. Kita akan lanjut melihat penjualan batu bara ITMG guys ya. Nah, untuk penjualan batu baranya memang didominasi oleh ekspor ke negara Tiongkok atau ke negeri Cina, yaitu sebesar 5,4 metrik ton atau sebesar 35% dari seluruh total penjualan batu baranya ITMG. Lalu posisi kedua diduduki oleh penjualan domestik di Indonesia menyumbang 23%. Lalu oleh Jepang 12%, Filipina 8%, Thailand 5%, India 4%, Bangladesh 3%, dan lainnya 9%. Sedangkan untuk harga batu bara yang ditetapkan, 23% ini harga batu baranya masih mengikuti indeks ya, jadi naik turun. Lalu 77% harganya ini sudah ditetapkan atau fixed rate ya guys ya. Jadi prospek cerahnya
saham ITMG ini sebenarnya akan diuntungkan guys dengan kebijakan baru bea masuk batubara Cina di awal 2024 yang akan menerapkan kebijakan bea masuk batubara atau bea LIFA ya guys ya untuk negara Rusia, Mongolia, Afrika Selatan dan juga US. Tentunya ini akan menjadi dampak yang negatif untuk keempat negara tersebut. Namun berbeda dengan Indonesia dan Australia di mana posisinya masih bebas bea atau levi Cina yang berarti ini sangat positif guys ya untuk Indonesia dan juga Australia. Saham-saham batubara di Indonesia dan Australia tentunya akan mendapatkan pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan keempat negara lainnya. Dan ini tentunya bisa memulihkan market sales-nya perusahaan batubara terutama di Indonesia dan terutama juga saham ITMG guys ya. Semoga saja nanti pendapatannya di kuartal 4 2023, kuartal 1 2024, semoga saja pendapatannya bisa meningkat lagi agar bisa membagikan dividen yang jumbo kembali guys ya. Lalu kita lihat dari laporan posisi keuangan ya, rasio keuangan ITMG ini sebenarnya masih sangat sehat ya, dengan liabilitas yang jauh lebih rendah jika dibandingkan total ekuitasnya. Lalu meskipun pendapatan dan laba per kuartal 3 2023 ini mengalami penurunan, tapi kalau misal kita perhatikan ya, perseroan ini masih sangat optimis dengan penjualan batu bara, di mana perusahaan masih tetap meningkatkan produksi batu baranya. Dan penurunan pendapatannya ini diakibatkan karena harga acuan batu bara yang juga turun ya. Dari harga tertingginya di 400 US dollar per ton turun sampai di bawah 130 US dollar per ton. Tapi sebenarnya di atas 100 US dollar per ton itu imbal hasil ya dari penjualan batu bara itu sebenarnya masih bagus guys ya. Banyak sekali para analis yang menilai seperti itu. Ya, jadi ketika harga acuan batu baranya naik nih guys ya, di angka 100 dolar aja sudah bagus, apalagi naik ke 400 US dollar gitu guys ya. Nah, itu makanya di tahun 2022 itu menjadi anomali lah guys ya untuk saham-saham sektor batubara. Kita akan lanjut melihat valuasi saham ITMG, di mana ITMG ini memiliki PER 3,54 kali, sedangkan PBV-nya di angka 1,14 kali, dan yang terbaru PBV di angka 1,12 kali. Tentunya, ya PBV ini jauh lebih murah jika dibandingkan dengan historikalnya, di mana saham ITMG ini pernah diperdagangkan di PBV 2,50 kali guys ya, dan di PBV 2,50 mendekati PBV 3 itu sudah di angka mahalnya. Lalu valuasi murahnya itu sebenarnya di bawah PBV 1,51 kali. Jadi valuasi ITMG saat ini dengan PER 3,54 kali dan PBV 1,14 kali, ini sebenarnya masih menunjukkan bahwa valuasi saham ITMG masih tergolong murah atau under value ya guys ya. Kita lanjut melihat historis dividen saham ITMG. Nah, kalau tadi sudah kita bahas ya guys ya mengenai cerahnya prospek bisnis ITMG di tahun 2024 karena ternyata saham-saham batubara Indonesia masih bebas levi ya untuk mengirim batubaranya atau mengekspor batubaranya ke negeri Cina, berbeda dengan Rusia dan 3 negara lainnya yang dikenakan beban bea gitu guys ya. Nah, lalu poin kedua yang menarik dari saham ITMG adalah ternyata historical ITMG ini beberapa kali membagikan 100% labanya sebagai dividen. Nah, ini juga saya awalnya kurang percaya gitu guys ya. Saya melihat data yang disodorkan dari public expose-nya ITMG di mana tahun 2017-2018 ini membagikan 100% dividen payout ratio. Kalau misalkan teman-teman hanya lihat di RTI bisnis itu kan hanya 4 tahun terakhir ya guys ya, di 2023, 2022, 2021 dan 2020. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat ya dari data perseroan, ternyata di tahun 2018-2017 ini bisa membagikan 100% guys dari labanya untuk dividen. Karena kalau misal kita hanya berpatokan kepada tahun 2020, ITMG ini hanya bagi 90% aja. Ya paling tinggi 90% kalau misalkan kita hanya melihat dari RTI bisnis. Ya tapi saya coba menggali lebih dalam lagi ternyata wah ITMG ini di tahun-tahun sebelumnya ya jauh sekali dari tahun 2023 ini dari tahun 2024
pernah bagi 100% labanya sebagai dividen. Dan saya pun curiga sebenarnya di tahun 2016 pun ini bagi dividen 100% ya guys ya. Jadi labanya itu semua dibagikan kepada investornya ya, seperti itu. Nah, jadi apa yang bisa kita ambil dari kesimpulan di sini ya? Kesimpulannya, saham ITMG ini kalau misal teman-teman perhatikan, tidak peduli labanya sedang tinggi atau sedang turun, di mana ITMG ini sebenarnya bisa saja membagikan seluruh labanya, seluruh pendapatannya ya guys ya, pendapatan bersihnya tentunya untuk dibagikan sebagai dividen kepada para investor ya, seperti itu. Ini bisa saja terjadi lagi ya sebenarnya di tahun 2024 seperti itu. Tapi kita akan tetap rasional, kita akan coba ambil DPR sekitar 65% ya, seperti di tahun 2022 dan sampai 90% aja ya guys ya untuk prediksi dividen di tahun 2024 biar gak terlalu muluk-muluk lah guys ya. Siapa tahu ITMG-nya masih ingin menyisihkan sebagian pendapatan ya untuk operasionalnya seperti itu. Kita di sini lihat historisnya juga ya, ternyata imbal hasil atau dividen yield saham ITMG ini juga sebenarnya naik turun, tergantung dari besar kecilnya pendapatan ITMG dan tergantung juga dari harga ITMG pada waktu itu ya guys ya. Dan kalau misal kita perhatikan memang pernah membagikan dividen yield yang cukup besar juga guys di tahun 2019 yaitu sekitar 20% dividen yieldnya. Sedangkan di bawah 2019 ya dividen yieldnya sebenarnya lumayan cukup besar juga. Ada yang 14%, 12%, 10%, bahkan di tahun 2015 ini juga bagi 23% ya dividen yieldnya lumayan cukup besar saya rasa. Nah, jadi dividen besar ini mengalirnya kemana sih guys ya? Dividen besar dari saham ITMG ini 65%-nya mengalir ke Banpu Mineral Singapore Private Limited, yang mana ini adalah perusahaan di Singapura dan ITMG ini hanya salah satu dari sekian banyak perusahaan milik Banpu Minerals, guys ya, seperti itu. Nah, ini adalah fakta yang ibaratnya membuat saham ITMG ini semakin menarik sebenarnya guys ya. Lalu, komposisi kepemilikan masyarakat ini 34,7%-an. Yang berarti sebenarnya Banpu Minerals ini dan juga saham ITMG ini sebenarnya tidak pelit bagi dividen guys ya. Jadi jor-joran lah ya bagi dividen. Bahkan bisa beberapa kali membagikan dividen payout ratio 100% seperti itu. Lalu ITMG ini IPO kan di tahun 2007 dan ITMG ini bisa secara rutin bagi dividen sejak 2008. Jadi sejak IPO pun ITMG ini sudah rutin bagi dividen. Ya, jadi kita akan coba prediksikan untuk dividen saham ITMG guys ya, karena ini sangat menarik ya guys ya, karena teman-teman paham lah ya kenapa ITMG ini paling besar itu ekspor ke negara Cina. Karena ternyata pengendalinya adalah perusahaan Banpu Minerals di Singapura dan teman-teman tahu ya mayoritas orang di Singapura itu ya pebisnis dari Tiongkok itu sendiri ya. Kita lanjut melihat dividen prediction saham ITMG di mana ITMG ini secara IPS turun ya, perolehan IPS-nya turun di tahun 2022 lalu 16.708 dan IPS di tahun 2023 ini hanya 7.435 ya guys ya per lembar sahamnya. Jadi dari sisi IPS memang mengalami penurunan yang cukup drastis. Lalu kita akan ambil dividen payout ratio seperti yang tadi sudah kita asumsikan yaitu sebesar 65% sampai 90%. Jadi dividen fullnya berkisar 4.800 sampai 6.600-an ya guys ya. Dan dividen interim yang sudah dibagikan di tahun 2023 ini sebesar 2.660. Lalu dividen finalnya berpotensi bagi 2.100 sampai 4.000 rupiah per lembar saham. Jadi potensi dividen yield-nya ini sebenarnya masih sangat menarik dan masih sangat tinggi guys ya. Mirip-mirip lah dengan dividen-dividen sebelumnya ya, sebelum tahun pandemi, yaitu dengan dividen yield 19 sampai 26% di harga saat ini sekitar 26 ribuan ya guys ya, karena harga saham ITMG hari ini juga masih mengalami naik turun ya, kemarin sempat naik, hari ini ada penurunan sampai bahkan di bawah 26.000 di harga 25.850 guys ya. Jadi saya sambil lihat updatean harga ITMG juga. Nah, kira-kira di harga berapa nih nanti kita akan bisa mencicil saham ITMG guys ya. Untuk area belinya, proyeksi harganya kita akan bahas juga pada video kali ini. Jadi kesimpulannya potensi dividen yield sangat menarik ya, bisa tembus 26% di tahun 2024 ini.
Lalu di tahun 2023 ITMG hanya membagikan DPR sekitar 63 sampai 65%, dan ini menjadi dividen yield tertinggi yaitu sebesar 43% ya, dikarenakan anomali harga acuan batubara yang mencapai 400 US dollar per ton. Dan saya rasa di tahun 2002 lalu pun karena hanya membagikan 65% aja sebagai DPR, saya rasa ITMG ini juga tentunya memerlukan cash ya untuk menambah tambang baru yaitu tambang GPK. Lalu kita akan melihat proyeksi harga saham ITMG guys ya. Kita menggunakan harga di harga saat ini ya. Sorry, di harga hari ini di 26 ribuan, tapi sebenarnya udah turun ya guys ya, turun ke 25.850, tapi it's okay karena harga sahamnya memang naik turun. Posisi saat ini masih di posisi yang cukup low risk ya guys ya, di bawah 26.000, berarti masih low risk atau resikonya lebih rendah lagi. Dengan adanya area support di 23.600, berarti ITMG ini tidak turun ke harga terendahnya di 22.125 guys ya, di pembagian dividen terakhir kemarin. Lalu maksimum price-nya di 41.500, harga saat ini sebenarnya di 25.850, tapi nggak apa-apa kita gunakan 26.000 aja ya karena sangat berfluktuatif. Dengan potensi dividen yield 26%-an bahkan bisa lebih, jadi potensi kenaikan harga saham ITMG di tahun 2024 ini sampai nanti membagikan dividen itu bisa naik sampai 32.900-an. Jadi bisa tembus di atas 32 ribuan guys ya. Nah, ini ITMG berpotensi tembus di atas 32.000 menjelang dividen 2024. Untuk area beli dan averaging down-nya di sekitar 23.000 sampai 26.000. Ya, jadi berada di range sekitar 23.000 dan 26.000. Di bawah 26.000 saya rasa masih cukup oke guys ya. Apalagi bisa dapat harga di bawah 23 ribuan. Lalu untuk passive income dividen ITMG, di mana teman-teman bisa mendapatkan passive income 24 juta per tahun atau 2 juta per bulan ya guys ya. Teman-teman bisa kalikan di sini sebagaimana teman-teman inginkan guys ya untuk passive income dari dividen ITMG. Dan tentunya ini bisa teman-teman dapatkan juga selebihnya dari capital gain. Dengan passive income 2 juta per bulan, maka dividen per tahunnya mencapai 24 juta dan modal investasinya dengan dividen yield saat ini yaitu sekitar 96 jutaan ya guys ya. Begitupun juga dengan passive income 4 juta, potensi dividennya harus mendapatkan 48 juta dan modal investasinya 192 juta, dan ini berlaku kelipatan ya, sampai mungkin teman-teman mau menghitungnya 8 juta, passive income 8 juta, modalnya 384 jutaan. Atau 16 juta, berarti tinggal dikalikan 2 saja guys ya. Jadi kesimpulannya, jika teman-teman rutin membeli satu lot setiap bulan saham ITMG di harga sekitar 26 ribuan, maka dalam 3 tahun ini sudah mencapai modal sekitar 98 jutaan guys ya, dengan total jumlah lot saham ITMG sekitar 37 lot saham. Untuk mendapatkan passive income 2 juta per bulan, teman-teman tinggal kalikan aja kali 2 ya guys ya untuk mendapatkan passive income di atas itu. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis kolom komentar guys ya. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.